Nah, teman-teman semuanya, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berputar-putar? Pagi bangun, beraktivitas, malam tidur, lalu ulangi lagi. Dari luar terlihat baik-baik aja nih, tapi dalam hati kosong. Pernah nggak kamu bertanya, ini semua apa? Kenapa aku masih merasa hampa padahal semua sudah tercapai? Atau hidupmu sedang dihantam masalah bertubi-tubi, finansial ambruk, hubungan mulai retak, tubuh sering lelah, dan kamu mulai bertanya, apa aku sedang dihukum, atau apa ini tandanya Tuhan sedang menjauh dariku? Tapi bagaimana kalau justru ini semua adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Bagaimana kalau keresahan ini bukan pertanda kamu hancur, tapi tanda bahwa jiwamu sedang bangkit? Selamat datang di podcast Mas Bimo, sebuah ruang tenang untuk membahas perjalanan kebangkitan spiritual. Di sini kita tidak menggurui, kita akan berjalan bersama-sama. Karena kebangkitan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani pulang ke dalam diri dan menemukan cahaya yang selama ini kita cari. Yuk temani saya di episode ini, jangan lewatkan satu kata pun karena bisa jadi ini adalah momen di mana jiwamu benar-benar mendengarkan. Oke, teman-teman semuanya, pada siang hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan spiritual. Sebelumnya kita belum bahas ini ya Mas Bimo ya. Betul sekali. Jadi beberapa hari yang lalu itu kebangkitan spiritual ini lumayan, suaranya itu lumayan kencang terdengar ya. Karena masih ada beberapa orang yang mengalami tidur yang panjang. Gitu. Jadi hidup tahu-tahu malam, tahu-tahu sudah tua. Kayak hari ini ngapain aja dan lain sebagainya. Jadi kebangkitan spiritual ini lumayan menggelitik untuk sharing buat teman-teman supaya inilah seharusnya hidup. Itu ketika seseorang mengalami momen yang namanya kebangkitan spiritual, bangun dari tidur yang panjang. Gitu. Oke, nah teman-teman siapa nih yang mau bahas tentang kebangkitan spiritual? Sebelumnya Mas Bimo, apakah kebangkitan spiritual ini juga ada hubungannya dengan buku Mas Bimo yang baru nih, yang nanti baru ini ya? Ayo dong, di-spill dong. Ya, pastinya akan ada karya terkait dengan kebangkitan spiritual ya. Apakah itu buku atau e-book, nanti pasti ada sesuatu hal karena mungkin ada orang yang sudah dalam masa tanda-tanda mau bangkit secara spiritual, tapi ragu apakah ini kebangkitan spiritual. Atau ada yang pernah bangkit lalu jatuh lagi gitu. Apakah sudah benar cara bangkit seperti dan sebagainya gitu. Jadi saya merasa kok ketika orang sudah bangkit secara spiritual, kok kehidupan setelah itu tuh jadi enak gitu loh. Jadi hidup nggak yang terombang-ambing. Nah maka nanti ada sebuah karya. Oke, nah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya pernah nggak ngerasain semuanya itu dari luar terlihat baik-baik aja, tapi kosong di dalam? Pernah nggak kamu duduk seharian di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil bertanya, Tuhan, aku ini sedang kemana? Hidupku ini untuk apa? Kadang hidup datang bertubi-tubi, masalah tidak selesai-selesai, dan rasanya kamu ingin menyerah. Tapi bagaimana kalau semua ini bukan tanda kehancuran, teman-teman? Tapi justru pintu menuju teman-teman itu mengalami kebangkitan. Nah, selamat datang di podcast Mas Bimo lagi ya, ini yang baru datang ya. Sebuah ruang teduh tempat kita mendengarkan kembali suara hati. Kita bisa tanya-tanya langsung ke Master Bimo juga, bisa dapat insight-insight baru. Kemudian akan saya pandu juga di sini. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan tentang kebangkitan spiritual bisa mulai disiapkan karena ini mungkin adalah saatnya. Saat kita berhenti mengejar keluar dan mulai pulang ke dalam diri. Oke Mas Bimo, kita mulai saja ya masuk ke bab-bab yang akan kita bahas. Boleh. Silakan. Nah Mas Bimo, kebangkitan spiritual sendiri itu apa sih Mas Bimo? Mungkin dari teman-teman kita baru pertama kali dengar atau mungkin belum terlalu paham. Namanya saja bangkit secara spiritual. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang masih hidupnya itu belum sampai ke tataran spiritual. Hidupnya itu masih berfokus kepada hal-hal yang 3D, yang nampak. Terkait dengan, ya uang salah satunya ya, tetapi lebih kepada arah-arah yang kekurangan. Gitu ya, jadi kepada bagaimana punya rumah, bagaimana anak bisa sekolah, bagaimana bayar cicilan atau selamat dari jatuh tempo, bagaimana supaya besok bisa makan dan lain sebagainya. Ini hidup yang belum masuk di tataran spiritual.
Oke. Gitu. Nah, kebangkitan spiritual ketika orang sudah menyadari esensi dari hidup sebenarnya itu seperti apa. Bahwa kita hidup bukan hanya melulu untuk makan, bahwa kita hidup bukan hanya melulu untuk selamat dari jatuh tempo, untuk hanya mengejar hal yang 3D yang nampak. Ada hal-hal yang tidak nampak yang selama ini belum dihidupi. Nah, maka proses bangkit dari spiritual itu ada satu yang namanya sebelum bangkit itu ada tidur yang panjang. Gitu, orang yang belum sadar-sadar. Nah, dari tidur yang panjang ini ada berikutnya adalah bangkit. Proses bangun lah istilahnya ya. Dan tidur itu kan bangun, namanya bangkit. Nah, setelah bangkit ini berjalan di kesadaran spiritual. Nah, ini proses kebangkitan itu seperti itu. Jadi, kebangkitan spiritual itu ketika hidup sudah tidak hanya untuk yang 3D, yang nampak, tapi hidup benar-benar memahami akan esensi hidup. Terkait dengan energi, vibrasi, frekuensi, terkait dengan kesadaran akannya, terkait dengan hal-hal yang bisa dikatakan lebih gampang yang nggak kelihatan lah ya gitu. yang nggak kelihatan, yang bisa kita lihat dari panca indera ini gitu. Jadi spiritual itu tentang hal seperti itu gitu. Oke. Nah, tanda-tanda seseorang sedang mengalami kebangkitan itu apa, Mas? Biar kita tuh juga sadar gitu loh. Oh, kita tuh sedang mengalami kebangkitan nih gitu. Ya, tanda-tandanya tuh mulai menyadari. Jadi hidupnya tuh tidak hanya untuk yang 3D tadi. Oke. Mulai bisa lebih tenang, mulai bisa sudah memahami bahwa ini toh, aku hidup diciptakan untuk ini toh gitu. Jadi pembawaannya itu lebih tenang, lebih santai, lebih berenergi. Walaupun tenang, tapi dia punya energi yang powerful gitu. Jadi dia sudah tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan di luar. Karena kebangkitan spiritual ini juga urusannya dengan diri gitu. Ya, diri yang nanti kita bisa bahas di beberapa materi ke depan terkait dengan diri yang terombang-ambing oleh kehidupan di luar diri gitu loh. Nah, kalau orang sudah bangkit secara spiritual, dia akan jujur dengan diri sendiri. Dia jujur dengan diri sendiri, dia sudah tidak lagi hidup yang berada dalam sistem otomatis yang tanpa dia sadari gitu. Oke, jadi sering muncul rasa gelisah, terus perasaan kosong meski hidup itu fine-fine aja nih. Itu berarti adalah bisikan halus ya bahwa jiwa itu menandakan kebangkitan sedang dimulai ya Mas Bimo ya? Ya, jadi kalau tandanya seseorang baru mulai kebangkitan spiritual, itu kalau pertanyaannya adalah bagaimana tanda-tanda sedang dimulai, itu berarti ketika memang mengalami kegelisahan hidup tadi, kayak di materi pembukaan awal tadi, ketika pernah nggak merasa kayak tidur tuh menatap langit-langit itu kayak telungap-telungop gitu istilahnya ya, bahasa Jogjanya telungap-telungop gitu. Jadi kayak kenapa ya seperti ini gitu loh, kok masa hidupku hanya untuk seperti ini gitu loh, sampai kapan ini berakhir. Jadi kegelisahan yang mengganggu, sebenarnya itu adalah sinyal-sinyal kebangkitan spiritual. Sebenarnya itu adalah sinyal-sinyal darinya bahwa ayo bangun gitu loh. Nah, terkadang kegelisahan ini dimulai dari apa? Masalah yang bertubi-tubi. Gitu. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan yang bertubi-tubi, merasa gelisah, merasa aduh aku capek hidup kayak gini. Sebenarnya gimana sih hidup? Nah, permasalahan bertubi-tubi itu bisa jadi sinyal. Sinyal darinya, yuk bangun, ayo bangkit. Hidupmu nggak harus seperti ini. Gitu, hidupmu bisa jauh melampaui daripada ini. Gitu. Oke, nah Mas, kenapa proses kebangkitan itu seringkali terasa menyakitkan, Mas? Padahal nanti endingnya justru mencerahkan ya? Betul, karena manusia itu terdidik memang untuk terlanjur memaknai bahwa yang tidak enak tadi itu adalah sakit. Mereka tidak melihat secara utuh. Gitu loh. Kebangkitan ini kalau dilihat secara utuh itu adalah sesuatu hal yang luar biasa gitu. Contoh nih, seseorang yang mau melahirkan gitu ya. Ini perumpamaan yang paling mudah adalah kontraksi menuju melahirkan. Pembukaan pertama dan seterusnya ini makin lama kan makin terasa sakit hebat gitu ya. Saya pernah menungguin istri saya lahiran normal karena yang pertama sesar, yang kedua normal. Nah, pas lahiran normal tuh kayak bener-bener tuh kapan ini selesainya gitu loh. Saya yang nggak ngalamin aja, aduh rasanya kayak gitu, apalagi yang ngalamin gitu ya. Pastinya kan kayak merasa sakit, merasa kayak pengen menyerah. Padahal setelah itu ada kelahiran, ada kehidupan baru yang muncul. Nah, kebangkitan spiritual ini yang terasa menyakitkan, masalah yang berat, kalau kita terima sebagai keutuhan, sebenarnya setelah ini itu ada kehidupan yang sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa hidupnya sedang terhimpit,
atau sedang terlilit atau sedang tidak nyaman untuk ada sebuah hidup, Anda merasa kayak seolah mau menyerah, berarti sinyal darinya supaya Anda bangkit itu semakin kuat. Percayalah, setelah ini akan ada kelegaan, akan ada kehidupan yang berkelimpahan. Nah, bisa jadi teman-teman nonton video ini juga bukan karena sebuah kebetulan. Bisa jadi saya juga dipakai olehnya sebagai salah satu sinyal, yuk bangkit gitu loh, yuk bangun gitu, menegaskan supaya teman-teman, kamu perlu bangkit aja kok, kamu perlu bangun dari tidur yang panjang. Setelah ini kehidupan kamu akan menjadi kehidupan yang ideal. Gitu. Nah, setelah kita tahu tanda-tanda awal kebangkitan itu, bagaimana Mas cara kita merespon fase-fase itu ya, agar gak tersesat atau mungkin kita desperate dan menyerah gitu, Mas? Ya, jadi proses bangkit ini bukan sesuatu hal yang instan. Proses bangkit itu juga bukan sesuatu hal yang spektakuler, yang wow. Tapi bangkit itu juga proses yang bertahap, gitu loh. Jadi bangkit itu seperti kalau saya mengibaratkan seperti kayak orang mengupas lapisan bawang. Bisa jadi sekarang ada kesadaran baru tentang ini. Gitu. Oke, nanti besok lagi ada kebangkitan lagi. Ada kesadaran baru tentang ini. Ada kesadaran lagi gitu. Nah, supaya nggak tersesat, kita bisa belajar bersama-sama dengan orang-orang yang memang sedang proses bangkit juga. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebangkitan spiritual gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, dan bangkit bukanlah hal yang setelah bangkit spiritual tuh orang langsung suci, itu enggak. Tapi ini bagian proses perlahan-lahan, enggak usah buru-buru, santai, sadari betul bahwa saya sedang mengalami proses kebangkitan, syukuri step by step-nya gitu. Oke, berarti jangan mengabaikan tanda-tanda itu ya Mas Bimo. Iya, betul. Nggak instan ya, berarti nggak harus berubah total gitu ya Mas Betul. Bimo? Nah, makanya ketika sudah ada tanda-tanda, jangan diabaikan. Kalau misalkan hidup sudah mulai kayak menghimpit, kayak ingin menyerah gitu ya, atau sudah mulai ada tanda-tanda sebenarnya kenapa sih aku diciptakan gitu loh. Itu sebenarnya sudah sinyal tanda Anda tuh sudah mau bangkit gitu loh. Nah, itu jangan diabaikan gitu, supaya teman-teman bisa setelah ada tanda beneran bangkit gitu loh. Jadi nggak tidur lagi gitu. Baru diusap-usap mau bangun, kayaknya enakan tidur lagi gitu. Oke, jadi cukup didengar, misalnya kita lagi duduk sejenak dalam keheningan, terus kita ada yang ngetuk nih, itu tanda-tanda spiritual, Ya, itu cukup mulai menyadari aja ya? Iya, termasuk ketika duduk diam, atau tadi tidur ngetap-tap langit gitu ya. Sebenarnya apa sih hidup itu? Itu sebenarnya sudah tanda sih, itu sudah tanda kebangkitan spiritual. Nah, itu yang sinyal-sinyal itu jangan cuma didengerin, kalau bisa ada action berikutnya. Oh, aku sudah mau dibangunkan nih, aku harus segera bangkit dari tidur yang panjang gitu. Oke, jadi bagaimana cara merespon itu adalah pilihan kita ya sebenarnya ya, mau itu direspon ataukah enggak, atau mau segera bangkit, mau tidur lagi ya. Oke, nah Mas Bimo, kadang orang-orang itu kan mau menyerah ya ketika hidup itu terasa gelap, nggak tahu arah, ibaratnya kita kayak berjalan di labirin. Udah ikut jalan ke sana kemari, kita aja ketemu tembok gitu ya, nggak tahu arah mau kemana. Itu apa Mas Bimo yang harus kita lakukan agar kita tuh nggak menyerah, nggak desperate, nggak istilahnya nggak bersuuzon kepada Tuhan bahwasanya Tuhan ini nggak sayang sama aku gitu. Iya, sebenarnya kita hanya perlu menerima segala proses keutuhan pada saat proses kita melewati ini saja sih gitu ya. Karena tadi seperti kayak proses kelahiran tadi, percayalah bahwa setelah ini tuh ada kelahiran baru, ada kehidupan baru gitu. Jadi nggak usah terlalu yang kayak merasa malah kayak terombang-ambing, merasa aduh ini bagaimana dan lain sebagainya. Ya cukup ikuti aja perjalanan, karena prosesnya itu nanti bertahap. Jadi teman-teman tuh ketika sudah sadar perlu bangkit, maka nanti itu akan ada step-step berikutnya, bimbingan-bimbingan berikutnya untuk melanjutkan bangkit gitu. Oke, jadi jangan buru-buru keluar ya Mas Bino dari fase itu, jangan gerusu-gerusu ya kalau orang Jogja. Jangan gerusa-gerusu, jangan begitu ada tanda bangkit lo langsung, wah ini harus segera bangkit nih, gimana caranya nih, harus kemana nih, ini sudah ada sinyal darinya, ini nggak boleh berlama-lama, ibaratnya dipanggil atasan aja pengen cepet-cepet gitu, apalagi dipanggil Tuhan dalam artian untuk bangkit gitu ya gitu.